Future of Blockchain and Intellectual Property, or IP, in Web3 Decentralized. With Jake Coin. Selamat datang, para pencinta teknologi dan inovasi. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah konsep yang menjadi landasan bagi kreativitas manusia, yaitu kekayaan intelektual, atau yang sering disingkat sebagai IP. Namun, apakah yang terjadi ketika konsep ini bertemu dengan revolusi teknologi terdepan di era Web3? IP tidak hanya sekadar hak cipta atau merek dagang. Ini adalah penjagaan terhadap ide-ide brilian yang membantu mendorong peradaban manusia ke depan. Teknologi blockchain telah membawa transformasi fundamental dalam cara kita memahami dan melindungi IP. Dengan desentralisasi dan transparansi, Web3 menjanjikan revolusi baru dalam manajemen dan eksploitasi kreativitas. Jadi, apakah Anda siap untuk memahami bagaimana IP beradaptasi di era baru ini? Bersiaplah untuk menyelami dunia yang penuh dengan inovasi, tantangan, dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu kekayaan intelektual di Web3? Kekayaan intelektual IP di Web3 mengacu pada aset-aset kreatif dan inovatif yang dilindungi oleh hukum, namun dikelola atau direpresentasikan secara digital di dalam ekosistem Web3. Ini termasuk berbagai jenis aset digital seperti karya seni digital, musik, video, tulisan, desain, kode program, teknologi yang menggunakan teknologi blockchain, dan konsep terkait Web3. Berikut adalah beberapa contoh kekayaan intelektual di Web3. 1. Karya seni digital. Termasuk lukisan digital, ilustrasi, animasi, dan seni digital lainnya yang direpresentasikan sebagai non-fungible tokens atau NFT di blockchain. Contohnya adalah karya seni digital yang dijual dan diperdagangkan sebagai NFT di platform seperti OpenSea atau Rarible. 2. Musik dan audio. Lagu, musik, podcast, dan rekaman audio lainnya yang diwakili sebagai NFT atau disimpan di blockchain untuk manajemen hak digital atau distribusi. 3. Video dan konten multimedia. Video, film pendek, konten digital, dan animasi yang diwakili sebagai NFT atau dikelola melalui platform Web3 untuk distribusi, lisensi, dan hak cipta. 4. Kode program dan software. Proyek open source atau software komersial yang menggunakan smart contracts atau DApps, aplikasi terdesentralisasi, untuk manajemen dan distribusi kode program. 5. Desain dan kreativitas digital. Desain grafis, konsep industri, arsitektur digital, dan karya desain lainnya yang diwakili dalam bentuk token atau disimpan dalam format yang dapat diverifikasi di blockchain. Perlindungan dan tantangan dalam manajemen kekayaan intelektual di Web3. Perlindungan di blockchain digunakan untuk membuktikan kepemilikan asli dan sejarah transaksi dari suatu aset digital, seperti NFT. Smart contracts memfasilitasi otomatisasi lisensi dan pembagian royalti dari penjualan atau penggunaan kembali karya seni atau konten digital. Teknologi blockchain memungkinkan pengaturan hak digital yang lebih kuat dan transparan, memastikan bahwa hanya pemegang hak yang sah yang dapat mengontrol penggunaan dan distribusi karya. Salah satu aspek unik dari Web3 adalah kemampuannya untuk mengeksploitasi tokenisasi, untuk memecah kepemilikan IP menjadi unit-unit yang dapat diperdagangkan atau dibagi, seperti NFT atau token yang mewakili bagian kepemilikan dari karya. Namun, dalam perlindungan kekayaan intelektual di Web3 juga dihadapi sejumlah tantangan. Identitas tersembunyi dalam transaksi blockchain dapat menyulitkan penegakan hak cipta dan perlindungan hak-hak intelektual. Ketidakpastian regulasi yang jelas dan konsisten di berbagai yurisdiksi dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Kelemahan dalam keamanan teknologi blockchain dan smart contract bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hak IP atau pencurian konten. Kompleksitas dalam mengatur dan memanajemen hak digital secara efektif di ekosistem Web3 yang terdesentralisasi merupakan tantangan lain yang perlu diatasi. Dengan memahami konsep kekayaan intelektual di Web3 dan tantangan yang terkait, pemilik aset kreatif dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan aset digital mereka dengan cara yang aman dan efektif dalam ekosistem yang terus berkembang ini. Strategi perlindungan kekayaan intelektual di Web3. Strategi perlindungan kekayaan intelektual di Web3 melibatkan serangkaian pendekatan penting untuk menjaga keamanan dan integritas aset kreatif di lingkungan terdesentralisasi ini. 1. Pendaftaran hak cipta dan merek dagang. Pendaftaran hak cipta dan merek dagang dalam konteks Web3
mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi blockchain. Proses ini tidak hanya memfasilitasi pencipta untuk mendaftarkan karya mereka, tetapi juga memverifikasi kepemilikan secara digital yang sah. Platform dan layanan yang didukung blockchain menyediakan bukti transparan mengenai kepemilikan dan sejarah transaksi, memastikan integritas dan autentisitas setiap aset digital. Dengan pendekatan ini, para pencipta dapat melindungi karya kreatif mereka secara efektif di lingkungan terdesentralisasi, menjaga hak eksklusif mereka dan mencegah penyalahgunaan. 2. Penggunaan smart contracts untuk manajemen hak. Penggunaan smart contracts dalam Web 3 membawa inovasi dalam manajemen hak cipta. Smart contracts memungkinkan implementasi lisensi otomatis dan pembagian royalti yang efisien, mengurangi birokrasi serta meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi. Studi kasus tentang penerapan smart contracts dalam industri kreatif menyoroti manfaat praktisnya, seperti peningkatan kecepatan dalam pembayaran royalti kepada pencipta dan pengurangan potensi perselisihan dalam manajemen hak cipta. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengguna Web 3 dapat mengoptimalkan pengelolaan dan perlindungan hak-hak kreatif mereka secara lebih efektif. 3. Keamanan dan penegakan hukum. Tantangan keamanan dalam melindungi kekayaan intelektual di Web 3 melibatkan identifikasi risiko seperti kerentanan dalam keamanan teknologi blockchain dan risiko peniruan lintas rantai. Strategi untuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran IP harus mempertimbangkan penggunaan teknologi terbaru dan kebutuhan regulasi yang relevan. Ini mencakup pengembangan sistem pemantauan yang cermat untuk mendeteksi penggunaan tidak sah, serta kerjasama dengan ahli hukum dalam lingkungan terdesentralisasi Web 3, untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak kreatif dan inovatif. Melindungi IP di Web 3 membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup registrasi proaktif, penggunaan teknologi enkripsi yang kuat, pemantauan terus-menerus terhadap penggunaan tidak sah, dan pemanfaatan platform teknologi tinggi. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik aset kreatif dapat mengelola dan melindungi hak-hak mereka secara efektif dalam ekosistem yang terus berkembang dan terdesentralisasi. Tantangan perlindungan kekayaan intelektual di Web 3. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, pengelolaan hak kekayaan intelektual di Web 3 menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan IP di lingkungan Web 3. Pemerintah sedang berupaya mengawasi industri ini yang sedang berkembang, namun upaya ini dapat menciptakan lanskap regulasi yang kompleks dan sulit diprediksi. Hukum tradisional juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sifat desentralisasi Web 3, terutama terkait anonimitas pengguna dan ketidakjelasan mengenai yurisdiksi yang berlaku. Transaksi seringkali dilakukan dengan menggunakan alamat samaran daripada identitas yang sebenarnya, sehingga mempersulit upaya untuk mengidentifikasi dan menegakkan hak-hak IP. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan alat-alat yang dapat disesuaikan untuk verifikasi identitas dan penyelesaian sengketa, mungkin melibatkan sistem reputasi dalam organisasi otonom yang terdesentralisasi, DAO, atau bekerja sama dengan pakar hukum yang memiliki pengalaman dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Masalah interoperabilitas juga menjadi kompleksitas tambahan. Dengan munculnya berbagai sistem manajemen IP yang terdesentralisasi, penting untuk memastikan bahwa sistem-sistem ini kompatibel satu sama lain. Standarisasi dan kolaborasi antara pengembang menjadi krusial, namun ini bisa menjadi tantangan, mengingat sifat terdesentralisasi dari ekosistem Web 3. Konflik dalam hal IP di Web 3 muncul dalam berbagai bentuk, termasuk peningkatan kasus pelanggaran hak cipta yang dipermudah oleh mudahnya berbagi konten digital, dan maraknya karya palsu atau plagiarisme. Selain itu, tantangan datang dari masalah peniruan lintas rantai, karya yang tidak terklaim, dan rentannya kontrak pintar terhadap manipulasi yang tidak sah. Ketidakjelasan dalam regulasi di tingkat internasional dan antar negara berpotensi menghambat inovasi dan investasi di ekosistem Web 3. Dampak ketidakpastian hukum ini memerlukan kejelasan yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih terprediksi bagi para pelaku industri kreatif. Penggunaan identitas tersembunyi dapat mempersulit penegakan hak cipta dan perlindungan IP di Web 3. Solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Web 3 menjadi krusial untuk mengatasi tantangan ini, mungkin melalui pengembangan sistem identifikasi yang lebih andal atau mekanisme reputasi yang terintegrasi dalam platform terdesentralisasi. Dengan memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam, para pemangku kepentingan di industri kreatif dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam melindungi dan mengelola hak-hak kekayaan intelektual mereka di era yang semakin terdesentralisasi ini. Kekayaan intelektual dalam ekosistem Web 3. 1. Karya seni digital dan NFT.
NFT, Non-Fungible Token, adalah token unik yang memverifikasi kepemilikan aset digital tertentu di blockchain, memberikan bukti otentikasi dan transparansi dalam transaksi. Salah satu contoh terkenal adalah karya seni digital Everyday's The First 5000 Days, karya BPL, yang terjual dengan harga jutaan dolar. Lukisan digital, ilustrasi, dan animasi lainnya juga sukses diperdagangkan di platform NFT, seperti OpenSea dan Foundation. Dengan NFT, karya seni digital dapat diperdagangkan secara aman dan transparan di pasar global blockchain. Ini memberikan kesempatan bagi seniman untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka dan menghubungkan nilai artistik dengan nilai finansial. NFT membawa revolusi dalam cara kita memandang dan memperdagangkan seni, serta mendorong inklusi lebih besar dalam ekosistem seni global. 2. Musik dan konten audiovisual. Musik dan konten audiovisual dapat diwakili dan dikelola menggunakan teknologi blockchain. Penggunaan smart contracts untuk otomatisasi lisensi dan pembagian royalti, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam industri kreatif. Dengan smart contracts, artis dan pencipta musik dapat menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan karya mereka, sambil memastikan pembayaran royalti otomatis untuk pemegang hak, setiap kali karya digunakan atau dijual. Penerapan blockchain menyederhanakan manajemen hak cipta dan memberikan kontrol lebih besar kepada kreator atas karya mereka. Ini tidak hanya alat teknis tetapi juga alat transformasi sosial dalam industri kreatif. 3. Kode program dan teknologi. Ethereum, Solana, dan Polkadot adalah contoh proyek open source yang memfasilitasi pengembangan aplikasi terdesentralisasi, dApps. Dengan blockchain, platform-platform ini meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan kolaborasi global antara pengembang. Blockchain bukan hanya menciptakan aplikasi yang aman dan terdesentralisasi, tetapi juga memperluas inovasi teknologi dengan keamanan dan keandalan yang ditawarkan. Proyek open source ini tidak hanya mendorong evolusi dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi juga mengubah cara kerja sama global di industri teknologi. 4. Manfaat tokenisasi dalam perlindungan IP. Tokenisasi memungkinkan aset IP seperti karya seni digital, musik, dan kode program yang direpresentasikan sebagai token yang diperdagangkan. Ini memberikan bukti kepemilikan yang tidak dapat dipalsukan dan meningkatkan likuiditas aset digital. Pemegang hak cipta dapat mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka melalui smart contracts. Otomatisasi pembagian royalti mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Dengan blockchain dan smart contracts, industri kreatif dapat mengoptimalkan manajemen hak cipta dan distribusi royalti. Ini memperkuat perlindungan hak cipta dan memanfaatkan tokenisasi untuk memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas terhadap karya digital, memberikan dampak positif bagi kreator dan ekosistem industri kreatif di era Web 3. Prospek masa depan. Prospek masa depan untuk kekayaan intelektual di Web 3 sangat menjanjikan. Teknologi blockchain dan konsep terdesentralisasi tidak hanya menawarkan solusi baru untuk masalah lama dalam manajemen IP, tetapi juga membuka pintu bagi model bisnis baru dan inklusi yang lebih besar di bidang seni, musik, teknologi, dan bidang kreatif lainnya. Dengan terus berkembangnya teknologi blockchain, diharapkan akan ada lebih banyak inovasi dalam manajemen hak cipta, distribusi royalti yang adil, dan perlindungan aset digital secara keseluruhan. Interoperabilitas antar platform dan standarisasi akan menjadi fokus untuk memastikan bahwa ekosistem Web 3 dapat beroperasi secara efisien dan aman. Di masa depan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk antara pencipta, platform blockchain, regulator, dan ahli hukum, akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih terprediksi dan kondusif untuk inovasi di bidang kekayaan intelektual. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, industri kreatif dapat mengambil langkah menuju ekosistem yang lebih inklusif, transparan, dan terjamin di era Web 3. Conclusion. Dalam era Web 3 yang semakin terdesentralisasi, kekayaan intelektual atau IP menghadapi tantangan kompleks, namun juga menawarkan peluang inovatif yang besar. Perlindungan IP tidak lagi hanya tentang pendaftaran hak cipta atau merek dagang, tetapi juga memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi manajemen hak-hak kreatif. Strategi perlindungan IP yang holistik, seperti yang telah dibahas sebelumnya, memungkinkan para pencipta dan pemegang hak untuk memanfaatkan keunggulan teknologi untuk melindungi serta mengoptimalkan nilai dari karya-karya mereka. Ini melibatkan penerapan smart contracts, penggunaan platform blockchain untuk tokenisasi, dan kolaborasi antar industri untuk memastikan interoperabilitas yang diperlukan.
Dengan pemahaman mendalam tentang tantangan seperti ketidakpastian regulasi, kompleksitas identitas tersembunyi, dan risiko peniruan lintas rantai, pemangku kepentingan di industri kreatif diharapkan dapat merancang strategi yang lebih adaptif dan responsif. Ini tidak hanya akan mengamankan hak-hak kreatif mereka, tetapi juga akan memperluas kemungkinan untuk pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem Web 3 yang dinamis. Setelah mendengar pembahasan tentang kekayaan intelektual di Web 3, apa pandangan Anda tentang pengaruh teknologi blockchain terhadap perlindungan karya kreatif dan inovasi di masa depan? Apakah Anda percaya bahwa regulasi yang lebih jelas akan meningkatkan keamanan dan keadilan dalam pengelolaan hak cipta? Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai masukan Anda. Selain itu, jangan lewatkan konten kami selanjutnya tentang perkembangan terbaru dalam dunia Web 3 dan teknologi blockchain. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda untuk mendukung kami dalam menyediakan konten edukatif dan informatif lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan J-Coin. Bye. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it.